Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang sahabat Al-Fatih, apa kabar? Semoga sehat selalu dan masih semangat dalam menjalani ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan menuju waktu berbuka. Baik, sahabat Al-Fatih, di tengah kita menjalani ibadah puasa, tentunya kita wajib untuk menjaga kesehatan baik tubuh maupun gigi dan juga mulut kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu ahli di bidang kesehatan gigi dan mulut, yaitu Dr. Gigi Pretty Trisvila, Magister Biomedik. Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Krisna. Alhamdulillah. Oh iya Bu Dokter, boleh memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat Al-Fatih yang sedang menonton? Oh, boleh. Assalamualaikum sahabat Al-Fatih, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Pretty Trisvila, M Biomed, tapi biasa dipanggil dengan Dr. Vila. Saya bertempat tinggal di Parview, Blok Y25 nomor 82. Kebetulan saya juga salah satu dari wali murid siswa Al-Fatih kelas 1 dan 4 sekolah dasar. Baik Bu Dokter, untuk saat ini aktivitas Bu Dokter ini apa aja ya kalau boleh tahu? Ya, baik Pak Krisna. Jadi aktivitas saya sekarang ini yaitu menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, kemudian juga menjadi dokter gigi di salah satu klinik yaitu di Infinity Dental Studio. Masya Allah sekali sahabat Al-Fatih. Narasumber kita kali ini benar-benar pakar dan ahli di bidang kesehatan gigi dan mulut. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita tanya lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Dokter, seberapa penting sih menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi kita semua? Ya, boleh. Terima kasih Pak Krisna. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting untuk selalu kita jaga, karena gigi dan gusi yang rusak dan tidak dirawat akan menyebabkan rasa sakit, gangguan pada pengunyahan, dan juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Wah, berarti penting banget ya sahabat Al-Fatih menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena dampaknya bisa berdampak nggak hanya cuman di mulut tapi juga pada tubuh kita secara keseluruhan ya dokter ya. Iya, benar. Nah, baik gini dokter, kan saya tuh sering ya rutin sikat gigi sehari 2-3 kali, tapi kok kadang masih saja terasa gusi itu kadang terasa sakit, nyeri, gigi itu kadang terasa agak ngilu. Kira-kira ada nggak sih penyebab-penyebab lain yang memang ternyata bisa menjadi penyebab kesehatan gigi itu terganggu gitu? Iya, jadi sahabat Al-Fatih, ada berbagai macam hal yang bisa menyebabkan penyakit pada gigi dan mulut. Salah satunya itu adalah tidak membersihkan gigi dan mulut dengan benar, dengan baik dan benar. Jadi kalau tidak dibersihkan dengan baik dan benar, maka sisa makanan itu akan menempel pada gigi dan membentuk plak. Nah, plak ini bersifat asam yang dapat merusak dari lapisan gigi, sehingga menyebabkan berbagai macam masalah pada gigi. Contohnya bisa menyebabkan gigi berlubang, kemudian radang pada gusi, dan yang paling akhir jika dibiarkan secara terus-menerus maka gigi ini bisa tanggal atau lepas. Oh, ayo sahabat Al-Fatih, siapa yang selama ini kalau sikat gigi asal-asalan atau bahkan ada yang nggak suka sikat gigi, jarang sikat gigi, sikat giginya sehari sekali atau bahkan nggak sikat gigi. Nah, ternyata itu memiliki dampak yang sangat buruk sekali. Iya, benar sekali sahabat Al-Fatih yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Krisna ya. Baik Bu Dokter, kemudian apakah memakan makanan panas dan juga meminum minuman dingin itu dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif Bu Dokter? Ya, jadi kalau sahabat Al-Fatih pernah mengkonsumsi es krim, kemudian giginya terasa ngilu, nah bisa jadi sahabat Al-Fatih ini mengalami masalah yang disebut dengan gigi sensitif. Sebenarnya, makanan atau minuman yang bersuhu dingin atau panas bukanlah penyebab dari gigi sensitif, melainkan pemicu dari rasa nyeri pada gigi yang sensitif. Nah, gigi sensitif sendiri itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, terkikisnya lapisan terluar dari gigi yang kita sebut sebagai email, sehingga lapisan emailnya terkikis dan lapisan dentin yang di dalamnya ini menjadi
terbuka. Nah, lapisan dentin ini mengandung banyak sekali saraf-saraf gigi sehingga jika terbuka akan menyebabkan rasa ngilu. Kemudian penyebab kedua dari gigi sensitif yaitu gusi yang turun atau resesi gusi. Biasanya resesi gusi ini bisa disebabkan oleh cara menyikat gigi yang salah, kemudian juga disebabkan oleh plak yang menempel pada gigi. Nah, sahabat Al-Fatih, jadi siapa nih di sini yang kalau buka puasa langsung makan dengan makanan panas dan minum dengan minuman yang dingin? Ternyata hal tersebut dapat memicu rasa ngilu pada gigi kita. Nah, Bu Dokter, tadi kan di awal Bu Dokter sempat menjelaskan bahwasannya kesehatan gigi kita itu apabila terganggu dapat berdampak pada kesehatan tubuh kita juga. Itu apa kira-kira dampaknya Bu Dokter? Bisa tolong dijelaskan mungkin? Ya, jadi kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai contohnya, jika gigi atau gusi itu mengalami infeksi, maka kuman penyebab infeksi pada gigi dan gusi itu bisa menyebar ke organ lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan juga pada organ lain tersebut, gitu. Baik, berarti tidak bisa disepelekan ya permasalahan gigi dan mulut ini ya Bu Dokter ya? Iya, benar Pak Krisna. Baik Bu Dokter, berarti permasalahan kesehatan gigi itu benar-benar tidak bisa disepelekan ya Bu Dokter? Iya benar Pak. Nah, apabila kita udah terlanjur sakit gigi misalnya, kira-kira yang harus kita lakukan itu apa aja sih? Ya, jadi kalau sahabat Al-Fatih di sini mengalami gangguan atau masalah pada kesehatan gigi dan mulut, sebaiknya segera memeriksakannya ke tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdekat. Contohnya, sahabat Al-Fatih bisa mendatangi rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik dokter gigi pribadi terdekat di rumah sahabat Al-Fatih. Nah, jadi sahabat-sahabat Al-Fatih jangan pada takut nih untuk datang memeriksakan diri, memeriksakan gigi ke dokter gigi. Nah, terus kan kita suka ngelihat ya Bu Dokter ya, kalau misalnya kita sudah berumur atau misalnya kita sudah melihat kakek nenek kita itu kan di usia-usia tertentu itu sudah banyak giginya yang tanggal. Apakah hal tersebut memang wajar? Jadi seiring dengan bertambahnya usia, biasanya lansia ini mengalami masalah pada kesehatan gigi dan mulutnya. Salah satunya yaitu giginya yang tanggal atau ompong. Namun bukan berarti setiap lansia pasti mengalami gigi ompong. Oh, nggak pasti itu ya? Iya, tidak pasti Pak. Karena seharusnya jika dirawat dengan baik dari kecil, gigi ini dapat bertahan seumur hidup. Nah, sahabat Al-Fatih, sebelum terlambat ya, jadi nanti bagi yang nggak mau ketika nanti sudah tua ternyata giginya sudah ompong semua atau harus dibantu dengan gigi palsu, dari sekarang kita sama-sama untuk menjaga kesehatan gigi kita. Baik Bu Dokter, kita kembali ke momen kita saat ini, itu momen di bulan Ramadan ya, momen bulan puasa, yang mana kan banyak kalau misalnya pas lagi puasa itu kadang mulut kita itu memiliki aroma-aroma yang khas gitu ya Bu Dokter ya. Yeah. Nah, terus juga mungkin ada beberapa sahabat Al-Fatih mungkin yang takut nih kalau misalnya sikat gigi itu nanti membatalkan puasa nggak sih gitu, akhirnya malahan sampai sikat giginya mungkin hanya sehari sekali, ataupun nanti pas begitu buka keburu sholat isya, sholat taraweh, lupa sikat gigi sampai ketiduran. Nah, kira-kira gimana sih cara-cara kita itu merawat kesehatan gigi kita di bulan puasa ini? Bau mulut memang merupakan masalah utama yang sering kita jumpai pada saat kita berpuasa. Bau mulut itu sendiri disebabkan oleh plak dan bakteri yang menempel pada permukaan gigi. Untuk mengatasi bau mulut, sahabat Al-Fatih bisa mengatasinya dengan cara rutin menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pada saat setelah sahur dan yang kedua adalah malam sebelum tidur. Kemudian juga jangan lupa untuk menyikat lidah dan berkumur dengan menggunakan obat kumur. Nah, sahabat Al-Fatih, jadi meskipun lagi puasa, sikat gigi 2 kali sehari tetap wajib dilakukan. Yang pertama adalah setelah kita sahur, dan yang kedua adalah saat malam sebelum kita tidur. Nah, Bu Dokter, selain kita tetap sikat gigi 2 kali sehari menggunakan obat kumur, itu apakah ada lagi tips lain? Ya, ada Pak. Jadi sahabat Al-Fatih, cara efektif lainnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi
mengkonsumsi makanan yang bernutrisi baik. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, karena banyak sekali kandungan vitamin dan mineral pada buah dan sayur tersebut, sehingga dapat mengatasi masalah pada kesehatan gigi dan mulut. Nah, sahabat Al-Fatih, ya kan? Barusan dijelaskan oleh Ibu Dokter bahwasanya kita jangan males-males untuk makan sayur dan juga buah, karena itu juga ternyata berpengaruh pada kesehatan mulut kita, dan juga tentunya ketika kita lagi puasa tidak memunculkan aroma-aroma yang kurang sedap seperti itu. Nah, Bu Dokter, bisa kasih tips, saran-saran untuk sahabat Al-Fatih supaya dapat menjaga giginya supaya tetap sehat? Ya, untuk sahabat Al-Fatih, menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting sekali. Caranya yang pertama yaitu rutin sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berserat, yaitu contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Baik sahabat Al-Fatih, sejak tadi sudah dijelaskan sangat detail dan juga banyak sekali tips-tips dari Ibu Dokter tentang bagaimana cara kita merawat kesehatan gigi dan mulut kita. Tapi ada satu lagi nih Bu Dokter yang mungkin sangat penting sekali untuk dijelaskan kepada sahabat-sahabat Al-Fatih, yaitu tentang gimana sih caranya menyikat gigi yang baik dan benar itu. Mungkin bisa ditunjukkan sama Bu Dokter? Iya, boleh Pak Krisna, kebetulan saya bawa model giginya. Ya, jadi sahabat Al-Fatih, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Yang pertama, yaitu dengan pemilihan sikat giginya terlebih dahulu. Sebaiknya kita memilih sikat gigi dengan bulu yang halus. Kemudian jangan lupa menggunakan pasta gigi berfluoride. Nah, caranya kita posisikan sikat gigi ini di antara gigi dan gusi dengan kemiringan 45 derajat. Kita mulai dari bagian belakang atas kanan. Gerakannya yaitu dengan cara memutar. Ya, kita putar sikat giginya. Kemudian yang mencakup 2 sampai dengan 3 gigi. Jika sudah, kita teruskan maju ke depan dari belakang atas kanan, kita ke bagian depan, kemudian kita ke bagian belakang atas kiri. Nah, setelah bagian atas selesai, kita pindah ke bagian bawah. Caranya masih sama, yaitu posisikan sikat di antara gigi dan gusi dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita gerakan memutar. Ya, setelah selesai di bagian belakang, kita ke bagian depan dan kita ke bagian belakang bawah kanan. Setelah selesai semua di permukaan yang berhadapan dengan pipi, kita melanjutkan ke bagian kunyah. Nah, di bagian kunyah, sahabat Al-Fatih bisa menggerakkannya dengan cara maju mundur. Jadi sikatnya digerakkan maju mundur seperti ini. Ya, kita sikat bagian kunyah atas. Jika sudah selesai di bagian atas, kita pindah ke bagian kunyah bawah. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa juga untuk membersihkan di bagian dalam. Bagian dalam, cara membersihkannya sama. Posisi bulu sikatnya miring 45 derajat di antara gigi dan gusi. Kemudian kita gerakan memutar. Kita gerakan memutar. Kita selesaikan semua bagiannya. Jika sudah, maka kita berkumur. Oh, berarti detail sekali Bu Dokter ya. Jadi tidak asal-asalan ya sikat gigi itu, tidak asal kumur-kumur, sikat gigi seperlunya, terus kumur-kumur lagi langsung beranjak begitu ya? Iya benar Pak. Kalau yang saya tangkap tadi itu ada 3 bagian yang disikat. Yang pertama itu adalah bagian gigi bagian luar yang berhadapan dengan pipi, gigi bagian dalam, dan juga gigi bagian yang untuk mengunyah begitu ya Dokter ya. Nah, baik, itu bisa diperhatikan untuk sahabat Al-Fatih ketika sikat gigi, jadi tidak terburu-buru, harus detail seperti itu. Baik sahabat Al-Fatih, itu tadi penjelasan detail oleh Bu Dokter terkait bagaimana cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, dan juga tentang apa saja yang dapat menyebabkan gigi kita bermasalah. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk senantiasa rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, supaya kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga.
Baik sahabat Al-Fatih, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Nah, tapi sebelum kita tutup, ada kuis dulu nih. Yang kuisnya itu tentunya tentang materi yang hari ini dijelaskan oleh Bu Dokter. Maka dari itu, kuisnya akan dijelaskan dan disebutkan oleh Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Ya, boleh. Untuk sahabat Al-Fatih, ada kuis untuk hari ini, yaitu yang pertama, coba kalian sebutkan bagaimana tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang kedua, bagian gigi apa saja yang harus kita bersihkan pada saat kita menyikat gigi? Ya, mungkin itu kuisnya, Pak. Baik sahabat Al-Fatih, itu tadi 2 kuis yang telah disebutkan oleh Bu Dokter. Yang pertama adalah bagaimana tips menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan yang kedua adalah bagian apa saja yang dibersihkan ketika kita sedang menyikat gigi. Nah, langsung saja isikan jawaban di kolom komentar di bawah ini. Siapa saja yang jawabannya paling cepat dan paling tepat berhak mendapat hadiah dari sekolah. Terima kasih banyak Bu Dokter atas kehadirannya hari ini. Sama-sama Pak Krisna. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Al-Fatih semua. Dan untuk sahabat Al-Fatih, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.